Allah itu memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki, baik itu rezeki banyak maupun rezeki yang sedikit. Dan apa saja yang kita tasarufkan, kita infakkan di jalan Allah, Allah pasti akan menggantinya. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sholat isyraq Masjid An-Nur rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan secara singkat surat Saba ayat ke-39. Oleh karena itu mohon Bu Bambang bisa membacanya. Monggo Bu Bambang. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul adzim. Ini tadi sudah dibaca oleh Bu Bambang, yaitu surat Saba ayat ke-39 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, dan juga menyempitkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendakinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, kamu infakkan, maka Dia Allah pasti akan menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin, karena Allah Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini terjemahan dari surat Saba ayat ke-39. Nah, oleh karena itu rezeki itu sudah dipanci Allah, sudah ditentukan Allah. Ada orang itu dikasih rezeki yang banyak, ada orang itu dikasih rezeki yang sedikit. Allah itu mempunyai sifat Rahman, sifat pemberi, sifat pengasih. Artinya siapa saja akan diberi oleh Allah, baik itu yang dicintai oleh Allah maupun yang dibenci oleh Allah. Contoh, orang Islam, orang beriman itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Maka orang Islam, orang yang beriman itu diberi rezeki oleh Allah. Juga orang yang dibenci oleh Allah, contoh orang yang selalu bermaksiat, ya, orang yang selalu melanggar perintah Allah, ini tetap diberi rezeki oleh Allah, karena Allah mempunyai sifat Rahman, yaitu sifat pemberi atau pengasih. Tapi sifat Rahimnya Allah, penyayang, Maha Penyayang, itu tidak dikasihkan kepada semua makhluk, tidak dikasihkan kepada semua manusia, tapi orang yang dicintai Allah itulah orang yang mendapatkan sayang Allah, utamanya nanti di akhirat. Jadi masalah rezeki ini Allah sudah menentukan,
Nah, kita fahami biasanya rezeki itu pemahaman kita hanya uang. Padahal rezeki itu tidak hanya uang, kesehatan, ketentraman, dan seterusnya. Punya anak jadi soleh soleha, ini juga rezeki. Nah, pemahaman kita pokoknya rezeki itu adalah uang. Kalau orang kaya itu berarti rezekinya banyak. Itu pemahaman kita, dan sebenarnya tidak begitu. Jadi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah akan memberikan rezekinya. Ayat selanjutnya adalah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Jadi apa saja yang kita infakkan, kita tasarufkan di jalan Allah, maka Allah pasti akan menggantinya. Minimal diganti 10. Karena apa? Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu diganja, dilipat gandakan Allah 10 kali. Bahkan bisa 100 kali, bahkan di ayat yang lain menjadi 700 kali. Kita berinfak utamanya di pagi hari, di waktu subuh. Kenapa? Karena setiap di pagi hari atau waktu subuh itu ada 2 malaikat. Yang mana satu malaikat mengatakan, ya Allah, gantilah yang lebih banyak siapa saja yang berinfak pada pagi hari ini. Malaikat yang lain juga mengatakan, ya Allah, hancurkanlah harta benda orang itu bila tidak mau berinfak pada pagi hari ini. Oleh karena itu, ngapunten ibu-ibu sekalian, kalau memang ada kelebihan rezeki, maka bisa kita tasarufkan, kita infakkan di masjid umpamanya. Lalu kalau kita subuh, paling tidak kita membawa uang. Kalau nggak punya uang 2.000, bisa membawa uang 5.000. Karena uang 2.000 kan sulit dicari ya. Nah, umpamanya saya punyanya 2.000, enggak apa-apa, bawa 2.000 saja. Insya Allah nanti kotaknya masjid itu berisi 2.000 semuanya. Karena ibu-ibu tiap pagi bawa uang 2.000 sesuai dengan kemampuannya ya. Jadi upayakan bisa ikhlas. Contoh, umpamanya kalau kita bawa dompet, itu kita ambil, tidak usah kita pilih. Ada 2.000, 5.000, ada 10.000, ada 50, diambil begitu saja, langsung dimasukkan, tidak usah dipilih. Wah, ini yang 2.000 saja. Saya ini juga menjalankan semacam itu. Saya buka dompet, langsung saya masukkan ke kotak, tidak saya pilih. Kenapa? Karena dompet saya isinya 2.000 semuanya. Jadi tidak usah memilih-milih. Wes ini saya masukkan, ternyata 2.000 semuanya. Jadi insya Allah apa saja yang kita tasarufkan, kita infakkan, pasti Allah akan menggantinya. Kenapa? Karena wa khairur raziqin. Karena Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Allah itu maha kaya, maha pemberi. Allah itu loman. Ada orang kaya, tapi orang itu pelit, ya. Ada orang kaya, tapi dia menyembunyikan kekayaannya, artinya dia menggenggam jari jemarinya, sehingga dia tidak mengeluarkan sedikit pun. Beda dengan Allah. Allah maha kaya, maha pemberi, ar-razak, al-wahhab, dan seterusnya. Dalam hadis disebutkan, beruntunglah orang itu apabila orang itu masuk Islam, lalu diberi kecukupan oleh Allah, dan ia qanaah, menerima apa saja yang diberikan Allah kepadanya. Jadi ini orang yang paling beruntung. Pertama, dia sudah Islam. Kedua, diberi kecukupan oleh Allah. Yang namanya cukup itu tidak pernah kurang, bukan berlebih. Dan dia menerima apa saja
yang telah diberikan Allah kepadanya, itulah orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung. Jadi secara kesimpulan bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki, baik itu rezeki banyak maupun rezeki yang sedikit, dan apa saja yang kita tasarufkan, kita infakkan di jalan Allah, Allah pasti akan menggantinya. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah. Mudah-mudahan kita berjumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.